Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Bahagia sekali kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 4 Februari 2022. Tentu kita semua bersyukur bahwa pagi ini kita masih tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Lewat kesehatan, lewat nafas hidup yang kita masih nikmati. Untuk itu sebelum memulai segala aktivitas kita, tanggung jawab kita hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih tetap menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, kami mau melandasi setiap aktivitas kami, kegiatan kami hari ini dengan membaca dan merenungkan, belajar daripada firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, yang membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu memberkati, sehingga kami dimampukan untuk memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini dari Bilangan pasal 20 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-29. Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini yaitu selalu ada konsekuensi. Yang dalam bahasa Toraya, denasang buana. Denasang buana. Setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa dan tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat. Dan sampai pada akhirnya diperhadapkan pada kenyataan yang pahit. Bapak Ibu, mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ada pada bacaan kita ayat 24 dan 26.
dan jabatan imamnya akan digantikan oleh anaknya yaitu Eleazar, ya. Pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Ya, mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meribah pada ayat yang ke-24. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap anaknya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita bebas memilih. Tetapi pilihan kita haruslah pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Namun terkadang kita tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan sendiri. Jalan yang kita pandang baik, padahal kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut menanti di depan mata. Kita bisa lihat pada Yakobus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu, mari kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan kita, karena kita salah memilih. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu. Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh bersekutu dalam waktu yang singkat namun indah bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang boleh mendengarkan, boleh belajar firman-Mu pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak bertindak ceroboh dalam kehidupan kami. Namun Tuhan berkati kami semua, mampukan kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Tuhan mau. Bapa di sorga, kehidupan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap tanggung jawab kami, pekerjaan kami, anak-anak kami. Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu di jemaat Tuhan, Bapak Pendeta bersama keluarga, bahkan majelis gereja dan OIG, dan siapapun yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Berkati Tuhan, mampukan kami untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing. Kehidupan kami hari ini Tuhan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.